Pemilihan kepala daerah serentak 2024 pada November nanti tinggal beberapa bulan lagi. Sejumlah kandidat mulai bermunculan di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Beberapa kandidat calon bupati maupun wakil bupati sebagian sudah memajang gambar mereka di tempat umum. Selain nama-nama yang tidak asing lagi bagi warga Nganjuk, sejumlah pendatang baru juga mulai tampil menjadi perbincangan publik. Oliver Marpaung, pengusaha dan mantan anggota DPRD Nganjuk, baru-baru ini juga ikut meramaikan bursa calon wakil bupati. Dirinya optimis membawa Nganjuk menjadi lebih baik. Pria berdarah Batak ini menginginkan Nganjuk bebas dari praktek koruptif di berbagai lini, mulai dari kepala desa hingga organisasi perangkat daerah. Satu hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana melakukan pelayanan yang betul-betul maksimal kepada masyarakat di Kabupaten Nganjuk. Dan kemudian kita harus mengerti juga tentang bahwa perangkat-perangkat desa sekarang ini itu tidak boleh kita masuki dalam intervensi tentang pengangkatan perangkat-perangkat desa, sebab itu adalah merupakan kebijakan politik sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa diangkat atau dipilih oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah saya sarankan ke depan, termasuk juga ASN ataupun yang lain-lainnya, tidak boleh intervensi kepada perangkat desa ataupun kepada desa, kecuali camat atau lurah, karena itu membagian tidak terpisahkan daripada kewenangan bupati ataupun sejenis jabatan lain termasuk sehingga. Dan jika kita menganalisa pada persoalan-persoalan pada tahun-tahun sebelumnya, apa saja permasalahannya? Satu, masyarakat Nganjuk itu harus melakukan tata cara memilih yang baik. Sebab apa? Dengan memilih yang baik, maka tentu tidak akan baik. Kenapa terjadi demikian? Bayangkan kita jika seorang bupati atau DPR melakukan atau mengupayakan seseorang itu menjadi anggota DPR atau bupati dengan mengeluarkan kos politik yang sangat besar, adalah mustahil melaksanakan tugas tanggung jawabnya dalam secara murni, karena diperhitungkan dengan tunjangan jabatan, pendapatan, dan gaji dan segala macam. Itu sudah menjadi sebuah momok bagi kita. Maka dengan ini saya sarankan kepada kita semua, termasuk LSM, termasuk juga warga-warga di sekitar kita, mari membangun Nganjuk jauh lebih baik. Bukannya tidak berarti isi tas, kita mengerti tentang isi tas, tapi yang kita perlukan adalah orang-orang yang dipilih ini adalah berkualitas dan memiliki tentang integritas, termasuk juga akuntabilitas. Sebab nanti pada penyelenggaraan pemerintahan nanti akan terjamin nanti tugas dan tanggung jawab bupati dan wakil bupati itu yang sinergis dengan undang-undang dalam penyelenggaraan APBD, sehingga dengan pelaksanaan APBD yang cukup baik, kemudian menyentuh serta tepat sasaran kepada pemerintahan daerah kita ke depan, maka nanti juga sistem merit point kita akan lakukan dalam pengangkatan nanti kepala dinas satker-satker yang beririsan itu, sehingga nanti satker-satker itu akan bekerja dengan baik dan kita berikan namanya motivasi, termasuk hal-hal yang menyangkut tentang banyak hal menjadi promosi bagi jabatan-jabatan bagi mereka juga melakukan kinerja yang lebih baik. Dan pada saat melakukan pembahasan APBD ke depan pun kita harus membawa pemangku kepentingan, karena pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat dan sebagainya tentu masih banyak nanti masyarakat kita yang belum mampu menyampaikan atau belum melakukan namanya sesuatu hal yang dimasukkan kepada anggota DPR yang dipilih. Sebab apa? Karena mungkin masih belum sempat waktunya. Maka di sini saya sampaikan, mari kita buka ruang sebesar-besarnya untuk Kabupaten Nganjuk. Salah satu prinsip paling utama adalah satu, kenali dulu orang yang akan kita pilih. Ibaratkan kita mau memilih calon istri. Kalau kita memilih calon istri, kenal di jalan saja, bagaimana kita mempercaya bahwa dia akan menjadi sebuah pasangan yang akan baik ke depan. Yang kedua, kenali juga rekam jejaknya. Jika kita percaya kepada orang belum kita kenal saja, bagaimana kita mau percaya dengan dia, seseorang itu? Contoh kecil, Bapak sendiri saja kalau mengenal seseorang datang dari jauh, kemudian Bapak percaya dia mengelola perusahaan Bapak, saya yakin tidak akan mau Bapak itu situ. Maka dengan demikian, alangkah menjadi sebuah hal yang baik bagi kita menghimbau, menyarankan, dan juga agar rakyat kita menyentuh hatinya, melakukan edukasi politik yang baik, agar ke depan jangan terulang lagi hal seperti ini. Maka itu saya sampaikan baik perangkat desa, baik juga masyarakat luas yang ada di Kabupaten Nganjuk, mari kita memilih itu dengan cara satu, mempunyai nilai budi luhur yang baik. Yang kedua, mengenal rekam jejak orang yang akan kita pilih.
Dan ketiga, memiliki catatan rekam jejak yang cukup baik dan mampu menjalankan roda pemerintahan, sebab anggaran pendapatan belanja daerah itu adalah sesuatu hal yang telah tersedia di dalam penyelenggaraan pemerintah. Maka dibutuhkan di situ adalah integritas kandidat yang akan menjalankan itu antara bupati dan wakil bupati, sehingga nanti akan terjadi konsinyering, akan terjadi di situ kolektif kolegial kepemimpinan yang akan menyelenggarakan itu dengan membagi kewenangan atributif. Dan nanti pada saat pelaksanaan APBD itu pun nanti akan tercipta dengan melakukan namanya satu pembahasan APBD sebelumnya itu apakah produktif atau tidak. Kemudian serapan anggaran yang kita gunakan itu apakah produktif atau tidak. Jika belum, maka kita akan membahas sebelum kita sampaikan kepada Raperda pembahasan APBD di komisi ataupun di DPR. Maka dengan demikian, alangkah baiknya antara kebijakan bupati dan wakil bupati betul-betul sudah harus dapat mengkoordinasikan seluruh kebijakan jangka panjang pemerintah pusat, jangka pendek dan jangka menengah. Apalagi nanti ke depan tahun 2024 akan terjadi kebijakan-kebijakan baru. Atas demikian, kita juga ke depan sudah harus memikirkan tentang kebijakan-kebijakan seperti kebijakan energi sumber daya mineral terkait dengan namanya pengadaan sesuatu hal tentang galian C, minerba dan lain sebagainya. Sesuai dengan ketentuan Kementerian Energi Sumber Daya Manusia, Energi Sumber Daya Mineral ke depan, itu pun harus menjadi sebuah catatan bagi kita dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk. Tentu akan kita berikan izin jika Tuhan mengendaki, dengan catatan kita harus memanggil pemangku kepentingan di sekitar lokasi area yang akan kita kerjakan, sehingga nanti akan menjadi benefit bagi mereka. Rakyat nanti tidak akan menjadi dampak-dampak analisa lingkungan, analisa dampak lingkungan, termasuk CSR dan sebagainya. Maka dengan kesimpulannya, hanya dengan cara memilih yang baik, hanya dengan cara kesadaran yang tinggi dari seseorang kandidat itu mengerti tentang bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin dan wakilnya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab itu secara baik dan benar dan berkualitas, sehingga bertanggung jawabannya itu dihadapkan kepada tiga hal. Satu, kepada alam. Yang kedua, kepada manusia. Dan ketiga, kepada Tuhan. Maka kuncinya harus ingat alam, ingat manusia, ingat Tuhan. Kuncinya hanya di situ. Jika bersumpah janji jabatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana sumpah janji dan jabatan, maka saya nggak akan yakin akan terjadi perubahan di Kabupaten Nganjuk. Tapi saya yakin betul dengan Tuhan, dengan niat yang tulus, kemampuan, dan juga tekad yang bersama-sama. Tidak cukup hanya saya, tidak cukup hanya dua, tetapi kesungguhan seluruh masyarakat Nganjuk merubah tata cara memilih, dan juga niat daripada calon atau kandidat yang terpilih nanti mengerti, memahami tentang pelayanan masyarakat atau disebut good governance itu untuk pencapaian the self and governance ke depan. Maka Nganjuk ke depan pasti akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Maka kita merangkai anggaran-anggaran yang kita plotting ini tidak boleh disalahgunakan oleh siapapun, baik calon bupati, wakil bupati, persekongkol apapun. Harus kita hindari, sebab itulah menjadi malapetaka koruptif di Kabupaten Nganjuk. Untuk itu saya sampaikan, mari membangun Nganjuk jauh lebih baik dengan kesadaran yang tinggi. Mari membangun Nganjuk dengan sesuatu etika yang baik, agar benar-benar dengan cara berperi kemanusiaan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Demikian saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sebagai narasi untuk pandangan-pandangan bagi masyarakat luas, sehingga pula jika kurang lebihnya Marpau menyampaikan ini, itulah yang bisa aku sampaikan. Mohon saran dan petunjuk ke depan jika saya masih memiliki kekurangan. Tapi saya menyampaikan, saya sungguh-sungguh ingin Nganjuk jauh lebih baik ke depan dan jauh dari korupsi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munculnya Oliver Marpaung meramaikan bursa calon wakil Bupati Nganjuk diapresiasi pengamat politik dan advokat Wahyu Priyojatmiko. Menurut pengacara kondang tersebut, Nganjuk membutuhkan pemimpin yang visioner dan berintegritas tinggi sebagai servant leadership, pemimpin yang melayani. Bapak, adanya kandidat baru atau yang baru saja muncul kali ini dalam pilkada mendatang, bagaimana pendapat Bapak sebagai tokoh masyarakat? Ya, terima kasih ya. Jadi ini tadi saya ketemuan salah satu tokoh Nganjuk ya, yang saya kenal sudah sangat lama sekali ya, orang Batak tapi lebih Jowo daripada orang Jowo ya, namanya saudara Oliver Marpaung. Dia
pernah jadi Dewan di Nganjuk lama sekali. Dia seorang pengusaha dan dia mengatakan ke saya dia ingin membangun Nganjuk, dia ingin mengabdi sisa hidupnya pada masyarakat Nganjuk, dia ingin mencoba berjuang untuk menjadi kandidat calon wakil bupati. Ya. Saya yakin yang bersangkutan sangat visioner, orangnya loyal dan punya jaringan yang sangat luas di Nganjuk. Adanya banyaknya kandidat-kandidat yang muncul, kira-kira menurut Bapak persaingan yang ada ini bagaimana Pak? Saya pikir masyarakat sekarang itu sudah arif ya, dan partai politik pun juga pintar kan? Tidak sekedar asal memilih saja, pasti partai politik dan masyarakat akan memilih mereka-mereka atau calon-calon yang visioner, yang entrepreneur dan yang memiliki kemampuan servant leadership. Tadi sudah memberikan pernyataan panjang lebar kepada kami. Kira-kira menurut Bapak apakah akan mendukung Bapak Oliver Marpaung ini dalam pilkada mendatang? Saya mendukung siapa saja ya, mendukung siapa saja yang ingin memperbaiki Nganjuk, yang ingin membangun Nganjuk sehingga Nganjuk lebih baik, dan itu adalah hak konstitusional daripada siapa saja yang ingin menjadi kepala daerah di Kabupaten Nganjuk. Kira-kira Pak, menurut pandangan Bapak, kandidat yang layak atau yang pantas memimpin Kabupaten Nganjuk itu yang bagaimana Pak? Ya, kalau saya ya satu memang dia yang visioner ya, yang kedua yang berjiwa servant leadership, intinya dia adalah pemimpin yang melayani, yang ketiga yang tidak sangat interest dengan APBD untuk kepentingan pribadi golongan maupun kelompoknya, dia lebih mengabdikan APBD untuk kepentingan masyarakat luas. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan Bayu TV melaporkan.